setia, selamat pagi. Apa kabarnya nih? Semoga baik-baik aja ya. Sehat walafiat dan pasti tetap semangat. Senang sekali rasanya saya Azila dari kelas 12 IPSB bisa hadir dan menemani pendengar setia semua di program siaran Al-Ilmi Media DDI Takalasi yang tepatnya di edisi kelima tanggal 13 Januari 2024. So, pendengar setia, seperti biasa kurang lebih selama 15 menit ke depan Azila bakal menemani pendengar setia yang mungkin sekarang lagi gegana alias gelisah galau merana, ataupun yang lagi seneng nih, nggak tahu kenapa ya, mungkin habis dapat kabar baik. Nah, pendengar setia juga bisa merequest lagu ataupun menyalurkan info-info menarik yang layak dibahas di siaran Al-Ilmi Media ini. Langsung aja ya menghubungi tim di Perpus Al-Ilmi. Nah, sebelum saya masuk ke pembahasan hari ini, kami ingin mengucapkan selamat kepada delegasi Pondok Pesantren Al-Ikhlas Adari DDI Takalasi yang telah berjuang dalam ajang perseni tingkat nasional antar pondok pesantren DDI se-Indonesia dalam rangka milad DDI yang diselenggarakan di Pondok Pesantren DDI Mangkoso. Dengan meraih juara, Barazanji juara 1, puisi juara 2, pidato bahasa Inggris juara 2, hadrah juara 2, skor mini juara 3. Semoga terus berkarya dan memberikan yang terbaik untuk pondok pesantren, dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak dan Ibu Guru yang telah membimbing teman-teman kami sampai saat ini. Sehat selalu dan doa terbaik kami untuk Bapak dan Ibu Guru tercinta. Nah, pendengar setia, pembahasan menarik kali ini tentang generasi dari tahun ke tahun. Kita pasti menggeneralisasi perilaku seseorang berdasarkan usianya kan? Misalnya, ketika orang tua melihat anak-anak muda yang sangat kecanduan gadget, pasti mereka bakalan bilang, emang ya anak Gen Z ini HP terus. Atau ketika anak-anak muda melontarkan jokes yang sulit dimengerti oleh orang tua, pasti mereka akan meledek. Generasi kolot gak akan ngerti deh. Tapi, kamu ngerti gak sih maksud dari gen-gen itu? Apakah ada kaitannya dengan Gen Halilintar? Nggak ada ya guys. Dilansir dari blog Brain Academy yang ditulis oleh Tiara Sabani Radawantari, generasi terbagi menjadi 5, yaitu Baby Boomers, Gen X, Gen Y atau Millennials, Gen Z, dan Gen Alpha. Digunakan untuk mengelompokkan ke individu berdasarkan generasi kelahirannya. Nah, setiap generasi ini tentunya memiliki karakter yang berbeda karena dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti lingkungan, sosial, maupun orang tua. Nah, langsung aja nih kita kulik soal jenis generasi dari zaman ke zamannya. Yang pertama, ada generasi Baby Boomers. Generasi Baby Boomers adalah mereka yang lahir antara tahun 1946 sampai 1964, tepatnya setelah Perang Dunia Kedua berakhir. Generasi Baby Boomers menjadi bagian penting dari populasi terpenting di dunia, khususnya di negara maju. Hal ini dikarenakan pasca World War II, tingkat kelahiran di seluruh dunia melonjak, sehingga terjadilah ledakan bayi baru lahir atau baby boom. Makanya generasi mereka diberi nama Boomer. Lahir dan dibesarkan oleh orang tua yang sangat strict membuat Boomers menjadi individu yang memiliki tingkat kedisiplinan yang tinggi, mental sekuat baja, prinsip kuat, serta berpegang teguh pada loyalitas dan dedikasi. Mereka juga cukup adaptif, dapat menyesuaikan diri dan mudah menerima. Buktinya, meskipun Boomers sudah menua ketika teknologi berkembang, mereka masih bisa beradaptasi dan jarang mengalami kesulitan untuk mengikuti kecanggihan teknologi.
Dilansir dari kontan.co.id, meskipun mereka lebih banyak mengonsumsi media tradisional, sebanyak 90% boomer ternyata memiliki akun Facebook dan mereka menggunakannya untuk berhubungan dengan anggota keluarga dan teman lama. Keren banget ya. Selanjutnya, generasi yang kedua, yaitu generasi X. Awalnya sih, nama dari generasi X adalah Gen Bas. Karena tingkat kelahiran pada generasi ini secara substansial lebih rendah daripada boomer, Gen X lahir pada masa awal dari penggunaan komputer, televisi kabel, video games, dan internet, yakni pada tahun 1965 sampai 1976. So, pastinya mereka mengalami era di mana floppy disk atau disket masih digunakan sebagai media penyimpanan. Kalau kalian tahu nggak seperti apa bentuk floppy disk? Karena dibesarkan oleh boomers, Gen X dijuluki sebagai deleted kids atau anak-anak yang merasa kesepian lantaran ditinggal orang tuanya bekerja. Meski demikian, Gen X memiliki karakteristik seperti disiplin, bekerja keras, banyak akal, logis, mandiri, mengutamakan work-life balance, dan mampu memecahkan masalah dengan baik. Karakter ini dipengaruhi oleh kondisi dunia yang pada saat itu sedang mengalami beragam krisis ekonomi, sehingga mereka dituntut untuk mandiri dan pintar dalam mencari peluang. Selanjutnya ada generasi Y atau generasi milenial. Kalau kamu lahir pada tahun 1977 sampai tahun 1994, berarti kamu termasuk dalam generasi Y atau lebih dikenal juga dengan milenial. Generasi ini lahir dan tumbuh pada era peralihan teknologi dari yang analog menjadi digital, kemunculan internet dan media sosial. Hal ini menjadikan milenial generasi pertama yang disebut digital native. Bagaimana tidak, generasi ini telah terbiasa menggunakan teknologi dalam segala aspek hidupnya, mulai dari belanja online, mengirim pesan singkat, memesan transportasi online, hingga mengakses portal pendidikan. Milenial cenderung lebih berani berpendapat, memiliki rasa percaya diri yang tinggi, dan berpikir out of the box. Jika dibandingkan dengan dua generasi yang sebelumnya yang kaku dan tegas, milenial juga dikenal lebih ekspresif dan memiliki pemikiran terbuka. Sebelum saya lanjut pembahasan selanjutnya, mari kita sama-sama dengar puisi yang akan dibawakan oleh teman saya Fatima Azharaman. Tumbuh dan berbuah, karya Ayub Rahayu. Dalam kehidupan penuh perjuangan, kita tumbuh laksana mengarungi samudra luas tak bertepi, menerjang ombak, melintas badai, tekad tak pernah redup, mencari ridho-Mu ilahi. Tiap rintangan jadi tangga menuju cinta, tegak berdiri, kokoh berlari, hingga raga terpanggil berlaga. Selalu berharap yang terbaik untuk jiwa, berharap lulus dari semua ujian. Sinar harapan menerangi jalur gelap. Dalam perjuangan, semangat takkan pudar. Dari reruntuhan, kita bangkit lebih kuat. Hidup mengajarkan, dalam perjuangan kita bertumbuh dan berbuah. Berharap semua asa menjadi
menjadi nyata. Bersyukur atas nafas yang masih di dada. Bersyukur atas jantung yang masih berdetak. Bersyukur atas dunia penyedia segala modal untuk memuliakan Allah Ta'ala. Karena hidup adalah waktu yang dipinjamkan, dan harta adalah anugerah yang dipercayai. Terima kasih. Wah, keren sekali ya puisi dari Kakak Fatimah. Kembali saya ingatkan. Oke, selanjutnya kita lanjut ke pembahasan. Selanjutnya ada generasi Z. Ada beberapa perdebatan tentang kapan generasi Z atau Gen Z dimulai. Pew Statistik mengatakan kalau Gen Z dimulai pada tahun 1997. Statistik Kanada mengatakan tahun 1993. Sedangkan Yayasan Resolution mengatakan tahun 2000. Tapi, dilansir dari BBC, Alexis Abramson, seorang ahli dalam pengelompokan generasi mengungkapkan, kapanpun itu benar-benar dimulai, kita dapat dengan aman mengatakan bahwa kelompok ini masih muda dan tidak pernah mengenal kehidupan tanpa teknologi. Gen Z adalah generasi yang tumbuh di dunia yang serba digital dan canggih. Sebagian besar dari mereka juga telah bermain dengan gadget milik orang tua sejak kecil. Rata-rata Gen Z sudah memiliki ponsel pertama mereka pada usia 10 tahun. Jadi, tidak aneh jika mereka savvy dan begitu lengket dengan gadget. Bahkan, dapat menghabiskan waktu setidaknya 3 jam sehari di depan layar. Namun, hal tersebut tentunya membuat Gen Z memiliki ketergantungan pada teknologi, gadget, dan aktivitas di media sosial. Mereka sangat memprioritaskan popularitas, jumlah followers, dan likes. Ketergantungan ini juga membuat mereka suka dengan hasil yang cepat dan instan, selalu terburu-buru, dan keras kepala. Meskipun begitu, Gen Z menyukai tantangan, namun mereka juga haus akan pujian. Meski begitu, Gen Z dapat belajar tentang pengelolaan keuangan pribadi lebih cepat dibandingkan generasi-generasi sebelumnya. Mereka juga sangat open-minded dan dapat menerima semua perbedaan yang ada dalam masyarakat. Selanjutnya, generasi Alpha. Generasi Alpha atau yang dikenal juga sebagai anak-anak milenium merupakan generasi termuda saat ini. Mereka adalah individu yang lahir pada tahun 2011 sampai 2025. Mengingat generasi ini masih berada di usia anak-anak, maka karakteristik orangnya masih belum terlihat jelas. Namun, menurut seorang peneliti sosial Mark MC Crandall, generasi ini akan menjadi kelompok yang sangat besar dengan hak mereka sendiri. Sama seperti dengan Gen Z, generasi Alpha juga menjadi generasi yang melek teknologi dan lebih cerdas secara digital dari generasi sebelum mereka. Namun, hal tersebut tentunya dapat menjadi concern bagi orang tua. Pasalnya, dibutuhkan strategi khusus untuk mendidik anak-anak yang lahir pada generasi ini, agar mereka menjadi anak yang mahir teknologi, namun tetap menghargai nilai-nilai kekeluargaan. Nah, segitu dulu informasi yang Nazila bahas hari ini, dan jangan lupa besok bakalan kembali lagi di hari dan jam yang sama dengan informasi yang up to date dalam siaran Al-Ilmi Media. Sebagai penutup, ada sedikit pantun nih. Lihat rusa naik Lamborghini, naiknya dibonceng kakak tua. Main rasa-rasa belajar hari ini agar meleceng di hari tua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.